ikut Kristus, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita berpikir bahwa Tuhan akan membahagiakan kita, kita tidak akan menjadi ada kelemahan lagi, kita akan tidak punya dapat, maksudnya hidup kita senang-senang aja, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Pandangannya dari Lai Septian Simanjuntak gimana? Dan juga teman-teman yang lain. Yo, kita sharing. Maksudnya gimana Bang? Pandangan ketika doa kita nggak dijawab gitu atau gimana? Ya, itu sebenarnya satu pertanyaan, satu kalimat tapi dua pertanyaan gitu. Bagaimana pandangan kita ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tetap tidak menjawab doa kita. Dan yang kedua, bagaimana pandangan kita agar kita dapat mengubah mindset gitu ya. Ada mungkin yang berpikiran mindset bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita dari segala problem yang ditanggungkan kepada kita gitu. Yo, itu ada dua pertanyaan. Thank you. Yuk, jika di antara teman-teman mau memberikan pendapatnya boleh selain dari Bang Septian. Pertanyaannya tadi ada dua arah ya kan Bang David. Yang pertama, bagaimana pandangan kita tentang kalau misalnya kan biasanya kita berdoa itu selalu cepat gitu selalu lama gitu dijawab oleh Tuhan. Benar kan Bang David? Terus yang kedua apa tadi Bang? Kelupaan. Kedua itu gini. Yang kedua itu bagaimana ketika kita sudah sungguh-sungguh berdoa, tetapi nyatanya Tuhan tidak pernah menolong kita gitu. Hanya membiarkan kita seakan-akan Tuhan membiarkan kita. Gitu. Iya, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan nggak mendengar. Bang, dikit tambahan. Gimana ya, aku belajar dari dosen. Aku juga masih pemula dalam teologi ini. Aku ngambil tangkapnya gini, kalau doa kita nggak dijawab Tuhan itu, contohnya kita berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya itu semua kuncinya di hak Tuhan. Dan penting kita bawa di dalam doa itu, doa apa yang kita sampaikan itu ya kita hanya berserah kepada Tuhan, doa yang kita sampaikan itu. Jadi kalau doa yang kita ucapkan kepada Tuhan itu tidak dijawab itu, poin satu itu kita menunggu. Jadi poin yang kedua itu, kalau doa kita nggak dijawab Tuhan itu, ya mungkin di dalam diri kita itu nggak beres, ada mungkin dosa yang kita perbuat selama ini yang belum beres dalam hati kita. Contohnya kita dengki sama orang, kita sulit mengampuni ya. Mau doa yang kayak manapun, kalau dalam hati kita nggak beres, itu kemungkinan doanya belum bisa terjawab. Karena saya juga konseling sama dosen saya, katanya kalau doamu mau dijawab terlebih dahulu hatimu bereskan dulu, dan kamu minta Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat kepadamu untuk berdoa dengan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang, tapi kehendak yang jadi. Jadi sebagai umat Tuhan, kita itu tidak boleh memaksa Tuhan untuk, Tuhan kapan kamu nyatakan janjimu, kapan kamu ini kan doaku, kamu kabulkan doaku. Tetapi kita minta Tuhan, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Jadi poin pertama itu yang tadi yang saya itu ya, intinya gini, kita menunggu. Poin yang kedua itu kita terlebih dahulu hati kita yang beres itu Bang. Coba Bang gimana, mungkin ada yang bantu, ada yang memperlengkapi. Kira-kira teman-teman yang lain ada nggak yang mau kasih tanggapan lain? Kita persilakan, silakan angkat tangan, nggak mungkin ya. Ini ada siapa? Oke, Kak Sartika. Itu Sartika. Kak Sartika. Mau mundur jauh, mau muter balik jauh. Tuh suaranya nyalakan itu di tengah-tengah itu. Oke, salam. Shalom. Ya, tadi pertanyaannya kita sebagai orang percaya
sudah sering berdoa, sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan, tapi doaku kok belum dijawab gitu ya. Pertanyaan ini udah sangat banyak dipertanyakan orang-orang Kristen di zaman sekarang ya. Nah, saya mengajak kita untuk untuk belajar dari Yesus. Yesus sendiri, selama Yesus di bumi, Tuhan Yesus melayani. Tidak ada cacat celah pun yang ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada dosa sedikit pun yang ditemukan di dalam Tuhan Yesus gitu ya. Tapi ada doa Tuhan Yesus atau di Taman Getsemani Tuhan Yesus 3 kali berdoa selama 3 kali loh. Berarti di situ ada kesungguhan dari Tuhan Yesus, ada satu keinginan yang benar-benar dari dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia 100% di situ ya. Dia ingin apa dikatakan di sana? Lalu apa? Supaya cawan itu lalu supaya cawan ini lalu daripadaku. Supaya cawan ini lalu daripadaku gitu. Nah, berarti di sini itu cawan itu adalah satu penderitaan gitu ya, suatu kesusahan ya, kesusahan dalam atau kesesakan dalam diri Yesus gitu. Nah, Tuhan Yesus di situ juga berdoa. Dan tadi pada dasarnya Tuhan Yesus di situ taat akan perintah Bapaknya. Ya, taat akan perintah Bapaknya. Segala sesuatu yang dilakukan kepada Bapaknya itu benar-benar murni atau benar-benar sempurna lah gitu. Tapi ada satu penderitaan yang harus dihadapi Tuhan Yesus, bahkan doanya ini pun tidak dijawab. Meskipun di akhirnya dikatakan kehendakmulah yang terjadi gitu. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus aja harus menghadapi seperti itu gitu. Bukan berarti ketika kita berdoa, doa kita itu tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar gitu. Tapi ada satu rencana Tuhan ke depannya gitu. Kalau kita sudah melihat kehidupan Tuhan Yesus ke depannya, setelah itu Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan banyak hal dihadapi Tuhan Yesus. Ternyata ke depannya ada satu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus itu sendiri gitu. Itu Tuhan Yesus duduk di kanan tahta Allah Bapa, memerintah di kerajaan surga gitu. Nah, jadi ternyata yang saya lihat dari sini, meskipun itu dihadapi setiap kita orang percaya, mungkin doa-doa kita sampai saat ini belum dijawab, belum ada tanda-tanda untuk dijawab, tapi tetap yakinlah ada sesuatu hal yang Tuhan siapkan ke depannya gitu. Mungkin saja doa kita tidak dijawab Tuhan saat ini, lewat apa yang kita doakan itu, lewat apa yang kita pergumulkan saat itu caranya kita tekun terus berdoa kepada Tuhan gitu. Mana tahu lewat ketika Tuhan Yesus sudah menjawab doa kita itu, kita lupa berdoa lagi kepada Tuhan. Ya toh, Tuhan tahu posisi kita gitu. Tuhan tahu sampai di mana titik kemampuan kita gitu. Nah, yang kedua tadi, cara mengubah konsep kita tentang hal itu. Ya, menurut saya bagaimana supaya kita harus memahami sebenarnya tentang doa itu, tentang pengharapan kita itu kepada Tuhan, dan tentang penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Kalau kita benar-benar rendah hati menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya apapun itu, ketika Tuhan pun tidak menjawab doa kita itu, kita tidak bakal mengeluh, tidak bakal mundur gitu. Karena tujuan kita berdoa utamanya itu bukan untuk dijawab gitu ya. Memang kita perlu jawaban doa, tapi tujuan utama kita berdoa bukan untuk dijawab, hanya untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memiliki konsep itu, ketika kita memiliki prinsip itu, doaku untuk memuliakan Tuhan, dijawab atau tidak, kita akan bakalan tetap berdoa gitu. Jadi itu sih menurut saya, untuk mengubah itu, mari benar-benar memiliki prinsip yang benar di hadapan Tuhan tentang doa ini gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Kartika. Setuju deh dengan jawaban kakak. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau kasih jawaban? Atau kembali pertanyaan lagi nggak apa-apa. Kita persilahkan. Atau bagaimana tanggapan dari siapa tadi yang nanya? Bang David ya? Bang David Banjarnegara. Ya gimana ya, istilahnya itu yang poin kedua itu kita yang namanya penyerahan diri yang seperti yang dibilang Tok Sartika tadi.
ya kadang-kadang kan kita lihat kalau doa yang satu udah dijawab, kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan lagi. Kalau udah ada lagi pergumulan, kita kembali kepada Tuhan. Ya kayak gitulah kehidupan manusia. Kadang-kadang aku juga lihat ya kehidupan yang kayak gitu. Kadang-kadang doa yang satu udah dijawab oleh Tuhan, tapi dia lupa dengan Tuhan. Apa Bang, mungkin mau tambahan? Bang David, silakan waktu dan tempat. Ya, sebenarnya ini bukan pertanyaan untuk menjebak ya. Sebenarnya sudah ada di situ sebenarnya jawabannya sendiri gitu, dia 10 gitu. Di dalam kelemahanku lah nyata kuasamu gitu. Dan ketika berbicara seperti ini memang kita harus akui memang ini tidak sangat mudah gitu. Bahkan banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengenal Kristus pun undur diri dari pelayanan sebab tidak memiliki pola yang benar gitu. Untuk itulah kepada kita semua, kepada teman-teman semua, mungkin kita sudah melayani, kita sudah menyerahkan apa yang menurut kita itu benar kepada Tuhan. Tapi kalau memang dasar hati kita itu hanya berharap agar permasalahan kita datang kepada Tuhan, apa bedanya kita dengan dukun? Apa bedanya kita dengan orang dunia? Orang dunia pun ketika ia sembuh, dia memuji Tuhannya. Ketika orang dunia mendapat kekayaan, dia pun memuji Tuhannya gitu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cuman mendasarkan keajaiban Tuhan itu dengan atas-atas keajaiban yang hanya untuk menyenangkan ego kita sendiri, untuk kita happy, untuk kita lepas dari permasalahan? Saya rasa tidak seperti itu. Seperti Paulus, bahwa saya rasa Paulus itu adalah pribadi yang intim dengan Tuhan gitu, pribadi yang sudah dekat dengan Tuhan. Mungkin dia sudah merasa bahwa ketika dia merasakan duri, kalau ini pengertian duri ini adalah suatu kita digali lebih dalam lagi, ini adalah pengertian dalam bahasa Yunani juga, bisa juga diartikan sebagai penyakit gitu, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang sangat sakit rasanya gitu. Tetapi Tuhan menyatakan, cukup kasih karuniaku bagimu. Dengan seperti ini Paulus makin berkobar-kobar di dalam kelemahannya. Begitu juga dengan kita, sekalipun mungkin keadaan kita tidak memungkinkan untuk membuat kita lebih berkarya, sekalipun mungkin fisik kita tidak seperti yang kita harapkan, tapi mari kita berkembang, mari kita bersandar, mari kita kenali diri kita, sebab Tuhan yang sudah menebus kita itu sudah menanggung segala hal yang kita anggap itu adalah berat gitu. Tuhan sendiri sudah tanggung itu semua, dan Tuhan itu sudah membayar lunas kita semua. Untuk itu kelemahan kita, fokus kita bukan untuk dunia ini aja gitu, tapi fokus kita kepada kemuliaan Tuhan, fokus kita kepada pandangan kita kepada Kristus gitu, bukan untuk hidup sementara di dunia ini gitu. Kita hidup di dunia ini mungkin cuma 70 tahun, 80 tahun, tapi kita tidak tahu bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita harus mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Bahkan di sana itu siksaan itu, aku ini tidak menakut-nakut ya, siksaan itu memang ada nyatanya gitu. Keputusannya bagaimana dengan free will kita itu kita serahkan kepada Tuhan untuk mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Thank you semuanya. Thank you Bang Septian, dan thank you tadi jawaban Septika Situmorang sangat luar biasa. Thank you. Terima kasih Bang buat penjelasannya malam hari ini, sangat memberkati. Ya semuanya itu tergantung dalam diri kita, tergantung yang ada, tergantung di dalam diri kita, dan tergantung juga kan kepada Kak Happy. Thank you buat Bang David. Ayo, ada lagi teman-teman yang lain. Oke, Bang Dito. Yang mana? Tuh. Oh. Silakan Bang Dito, ada pertanyaan atau Bang Dito mau sharing juga? Halo Bang Dito. Ada kok, lanjut aja, aku cuma dengar aja kok. Oh iya. Oke Bang, mungkin Bang Reksi gimana, atau ada yang lain yang mau bertanya? Soalnya waktunya masih lama, ada 30 menit lagi guys. Mari guys, mau sharing juga, bertanya juga boleh. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ada teman-teman yang lain? Atau yang baru masuk mungkin nggak paham ya, ini lagi ngapain ya, tiba-tiba kok masuk ada sesi tanya jawab. Nah, kita ada ibadah singkat yang dimulai dari jam 7:30 teman-teman. Nah, tema hari ini yaitu judulnya berkuasa atas kelemahan, atau biasanya kalau di dalam kehidupan